Dahulu kala, seniman bela diri Jianghu biasa belajar seni bela diri untuk keselamatan dan perlindungan mereka sendiri terhadap musuh. Tetapi seiring berjalannya waktu, seni bela diri berevolusi untuk membunuh musuh lebih efisien, dan itu tumbuh menjadi lebih canggih dan rumit. Bentuk-bentuk sederhana menjadi serangkaian gerakan, dan teknik pernapasan mewakili dasar-dasar energi internal. Seniman bela diri meninggalkan benda pusaka kepada generasi mendatang dengan buku dan ajaran tentang apa yang mereka pelajari, memungkinkan seni bela diri berkembang. Seniman bela diri segera menjadi orang-orang yang lebih kuat daripada manusia normal, karena mereka dapat berlari melalui pohon-pohon seperti angin, menghancurkan batu dengan tinju mereka, dan menebang pohon dengan ayunan pedang. Mereka segera disebut orang-orang Wulin. Namun, seniman bela diri ingin menjadi lebih kuat dan mereka berkumpul untuk membentuk klan. Mereka yang menginginkan keadilan dan kehormatan menyebut diri mereka sendiri kekuatan angkatan keadilan. Dan mereka yang tidak peduli menggunakan kekerasan dan kekejaman disebut kekuatan kejahatan. Dan ada orang-orang yang mencari rute yang sama sekali berbeda, hanya mencari kekuatan. Mereka disebut sekte iblis. Wulin saat ini berada dalam persaingan ketat antara ketiga kekuatan. Di selatan Jianghu ada sebuah tempat bernama 10.000 pegunungan. Itu diisi dengan ton puncak gunung yang menyebar luas di atas tanah, dan tempat ini dilarang. Itu karena tempat ini adalah rumah iblis setan. Di hutan yang dalam, jauh dari kastil iblis, seorang anak lelaki yang tampak berusia remaja berlari untuk hidupnya. Ugu! Bocah itu kelelahan dan terengah-engah. Pakaiannya robek dan wajahnya penuh memar, menunjukkan bahwa dia telah mengalami pemukulan parah sebelum dia melarikan diri. Sialan! Bocah itu meludah ketika dia melihat 5 pria bertopeng menunggu untuk menangkapnya. Dia telah berlari sangat keras selama 30 menit terakhir, tetapi sepertinya dia tidak bisa pergi. Fuck! Bocah lelaki itu memegangi kakinya yang gemetaran dan menatap lelaki bertopeng. Wajah mereka tertutup, tetapi mudah untuk melihat bahwa mereka semua menyeringai. Kamu berhasil dalam menjalankan semua jalan di sini, Pangeran Chun. Haha, aku hampir tertidur sambil menunggumu. Bocah itu mengerutkan kening. Jika mereka telah menunggunya di sini, maka tidak ada gunanya baginya untuk terus berlari ke arah ini. Orang-orang bertopeng semua menarik pedang mereka dari punggung mereka. Mata mereka dipenuhi dengan niat untuk membunuh bocah itu. Apa yang harus saya lakukan? Itu adalah hidupnya yang mereka inginkan. Sepertinya berbicara dengan mereka tidak akan berhasil. Dia telah menggunakan semua energi internalnya untuk berlari ke sini. Jadi dia tidak punya energi lagi untuk berlari atau bertarung. Tetapi bahkan dengan kematiannya menunggunya, matanya dipenuhi dengan kemarahan, bukannya ketakutan. Mengapa? Saya sudah menyerah untuk bergabung dengan akademi. Mengapa kamu ingin membunuhku? Pangeran, kamu pasti tahu bahwa semua itu tidak masalah. Bocah itu kehilangan kata-kata. Dia mengharapkan hari ini akan datang sejak dia masih sangat muda. Tapi dia tidak berharap itu akan datang bahkan sebelum dia bergabung dengan akademi. Selama kamu memiliki hak untuk tahta, itu adalah takdirmu. Laki-laki bertopeng lainnya mulai membuat komentar juga. Menyerah
dan kita akan melakukan ini dengan cepat. Bahkan jika Anda memiliki darah petani, kami tidak akan mencemarkan darah Tuhan kita." Bocah itu kemudian dipenuhi amarah. Kata yang paling dibencinya adalah kata-kata yang menghina ibunya. Bajingan sialan. Jika dia akan mati, dia mungkin juga mencoba untuk melawan. Dia mengeluarkan belati. Namun, dia belum pernah belajar seni bela diri. Yang dia tahu hanyalah apa yang dia amati dari mengawasi penjaganya, prajurit Zhang. Belati, apakah Anda belajar sesuatu dari Zhang?" Sayangnya dia tidak melakukannya. Jika dia benar-benar mempelajarinya, keterampilan itu akan sangat berguna di sini. Mentah. Tapi darahmu berbicara sendiri bahwa kamu tidak meringkuk saat kematianmu. Laki-laki bertopeng itu tampak sangat bahagia. Lebih baik bagi mereka untuk membunuh seseorang yang tidak akan menyerah daripada seseorang yang akan memohon. Bunuh dia. Salah satu pria memberi perintah dan 4 lainnya menyerang bocah itu sekaligus. Dia pikir dia akan menahan mereka setidaknya untuk sedikit, tapi bukan itu masalahnya. Arg! Salah satu pria bertopeng menggunakan pedangnya untuk memukul pergelangan tangan bocah itu, dan dia menjatuhkan belati ke tanah. Wajahnya meringis, dan dia menatap lelaki bertopeng itu. Tetapi lelaki itu memegang leher bocah itu. Arg! Sudah berakhir? Wajah bocah itu memerah, tetapi matanya belum menyerah. Pada saat itu seorang pria lain berteriak, "Awas!" "Apa?" "Belati." Sebuah belati menusuk dagu pria itu. Bocah itu telah menyembunyikan belati lain, dan serangan itu membunuh pria bertopeng itu sekaligus. Apa? Seorang anak lelaki belaka tanpa pelatihan seni bela diri membunuh salah satu pejuangku? Pemimpin pria bertopeng yang sedang menonton menjadi tertarik. Sepertinya bocah itu mengincar ini sejak awal. "Sialan anak kecil, dapatkan dia!" Seorang pria lain masuk dan menendang bocah itu, mengayunkan pedangnya ke perut bocah itu. Rar! Bocah itu tidak pernah merasakan sakit seperti itu dalam hidupnya. Rasa sakit membakar dari perutnya dan darah melonjak dari tenggorokannya. Sialan, jadi itu tidak berhasil 2 kali. Tetapi membunuh setidaknya 1 dari mereka membuatnya merasa lebih baik. Lagi pula dia akan mati. Pria bertopeng itu menginjak luka bocah lelaki itu dan bocah itu menjerit kesakitan. Tanah itu basah oleh darah. Lelaki itu bisa saja membunuh bocah itu sekaligus. Tetapi dia tampaknya memberi bocah itu kesakitan sebanyak mungkin. Perlahan, aku akan memberimu kematian lambat. Pemimpin itu sepertinya tidak suka dengan apa yang terjadi. Tetapi dia tidak bisa menghentikannya. Karena itu untuk balas dendam rekan setimnya. Mendadak, cahaya terang bersinar seolah-olah baut kilat telah menyerang. Ketika cahaya menghilang, mata pria bertopeng itu berubah kaget. Apa? Darah menyembur seperti air mancur. Pria bertopeng yang telah menginjak bocah itu telah kehilangan seluruh bagian atas tubuhnya, di mana darah menyembur ke atas. Apa? Bocah itu juga kaget. Jika dia tidak salah, garis cahaya putih telah menghajar pria itu dan tubuhnya meleleh. Itu dia. Pemimpin itu menunjuk ke arah tertentu karena terkejut. Dan ada seorang pria aneh dengan pakaian aneh. Pria itu kemudian menghilang. Hah?
itu tidak melalui keterampilan gerakan apapun. Seolah-olah dia telah berubah menjadi tidak terlihat, sehingga dia tidak bisa dilihat. Cahaya lain kemudian mengenai pria lain, membunuhnya juga. Satu-satunya yang tersisa adalah pemimpin dan pria bertopeng yang tersisa. Seseorang membantunya, cahaya putih. Apakah itu balok? Jika itu bukan sinar energi yang dikatakan digunakan oleh prajurit yang sangat terampil, tidak ada hal seperti itu yang bisa langsung melelehkan manusia. Bocah itu kehilangan banyak darah, jadi dia akan tetap mati. Kami melakukan apa yang kami butuhkan. Kita harus mundur. Pemimpin itu mencoba mengirim sinyal agar lelaki itu mundur, tapi dia kemudian disambar petir lagi dan dia juga menghilang. Arg! Pria itu berteriak panik dan mencoba lari, tetapi dia juga tersambar petir. Setelah semua orang terbunuh, bocah itu tersenyum dan terkekeh. Bajingan perpisahan. Kemudian seorang pria berpakaian aneh menampakkan dirinya di depan bocah itu. Dia ingin berteriak kaget, tetapi dia tidak punya energi untuk melakukannya. Wow, jadi leluhur saya merasa lebih baik bahkan ketika Anda akan mati? Leluhur, bocah itu mengerutkan kening, tetapi dia tidak punya energi untuk berbicara dan tubuhnya menjadi dingin. Dia kehilangan banyak darah. Apakah aku akan mati sekarang? Saat itulah dia mendengar suara bip aneh. Kemudian, dia melihat sesuatu di pergelangan tangan pria berpakaian perak itu dan menjadi kaget. Aku ingin datang lebih awal dan mengajarimu cara menggunakannya, tapi oh well. Pria itu mengeluarkan 2 hal dari tas kecil. Salah satunya adalah jarum suntik. Bocah itu hampir diambang kematian. Aku harus bergegas. Pria itu kemudian menyuntikkan jarum suntik di bagian belakang telinga bocah itu. Dia kemudian membawa jarum suntik lain dan memasukkannya ke dalam hati bocah itu. Itu menyakitkan bagiku hanya dengan melihatnya. Pokoknya, hei, leluhur. Pria itu memanggil anak itu. Tolong buat itu benar dan buat hidup keturunanmu mudah, oke? Mesin nano adalah yang terbaru, jadi tidak akan terlalu sulit untuk digunakan. Apa yang dia katakan. Dan dengan itu pria itu menghilang. Bocah itu kemudian mendengar suara aneh di telinganya. Nomor seri pilot 34 4-2 5893. Mengaktifkan mesin nano generasi ke-7 dari Sky Corporation. Memindai data fisik pengguna. Sedang memindai. Kata-kata aneh terdengar di telinga anak itu dan cahaya aneh mulai bersinar dari tubuhnya. Rasanya seperti ribuan semut merayapi tubuhnya dan segera suara itu kembali. Pemindaian selesai. Keadaan darurat ditemukan luka parah di perut pengguna. Kehilangan darah mencapai 13%. Memulai suntikan darah dan penyembuhan untuk mendukung kehidupan. Dan tubuh bocah itu mulai berubah. Itu adalah awal dari titik balik hidupnya.